Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis aspek ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Di sini ada Pak Hari, nama Ina, Ayu Samalinda, Asna, Salsabila, Kalila, sama Saiful Hidayah. Baik, untuk slide pertama di sini ada peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011 sampai tahun 2031, yang dimana kedudukan Kabupaten Pandeglang dalam konstelasi regional Provinsi Banten. Yang pertama sebagai PKW, yang kedua berperan mendorong pengembangan kota-kota sebagai sentra produksi, yang ketiga sektor andalan dalam bidang pariwisata dan agribisnis. Kemudian pada Kabupaten Pandeglang ini sudah ditentukan beberapa kegiatan. Yang pertama ada ditandai dengan lingkaran warna merah, yang ada PKW itu di Perkotaan Pandeglang. Kemudian ada pusat kegiatan proyek provinsi di Perkotaan Pandeglang, dan PKL di Perkotaan Labuan dan Perkotaan Cibaliung. Kemudian ada PKLP yaitu di Perkotaan Minas, Perkotaan Mojo dan Perkotaan Kedunghejo. Kemudian di PPK itu ada Perkotaan Picung, Cimanuk, Karangtanjung, Banjar, Mejasari, Cadasari, Sumur, Cikesik, Sajati, dan Pagelang. Pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang juga ada 3, yaitu kawasan sebagai kawasan strategis nasional yaitu di kawasan Selat Sunda, kemudian kawasan strategis provinsi pada kawasan pantai selatan dan perbatasan antar kabupaten atau kota, dan pada kawasan strategis kota itu kawasan buffer zone dan kawasan metropolitan dan sebagainya. Lalu di sini juga ada kebijakan pengembangan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Nah, disebutkan dalam RTL-nya di pasal 3 ayat 2E itu disebutkan bahwa mereka tuh ada 5 usaha untuk mengembangkan kegiatan pengembangan ekonomi. Salah satunya adalah untuk mengembangkan kegiatan budidaya unggulan mereka. Lalu ada kegiatan budidaya juga, tapi di sini konteksnya adalah untuk aspek politik serta ketahanan pangannya. Lalu yang ketiga juga ada mengembangkan dan melestarikan kawasan budaya pertanian, karena Kabupaten Pandeglang itu umur dalam sektor pertaniannya. Lalu juga untuk mengembangkan pulau-pulau kecil, yang mana di Kabupaten Pandeglang itu sangat banyak pulau-pulau kecil yang dekat sekali dengan pulau mereka. Lalu juga ada mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lautan yang berkelanjutan ekonomi. Berikutnya di sini ada mata pencaharian dari Kabupaten Pandeglang menurut tahun 2023. Jadi sebenarnya yang terbesar itu yang utamanya adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Akan tetapi kalau bisa dilihat yang mana merah ini kan ada jasa lainnya 57,2%. Nah, sebenarnya kita sudah mencari di banyak tempat, akan tetapi sayangnya kita tidak bisa menemukan lagi rincian berikutnya apa. Nah, akan tetapi kita bisa menaruh sekiranya apa rincian dari jasa lainnya itu, seperti pertambangan, pengadaan listrik, pengadaan air, dan sebagainya. Selanjutnya, kita kepada potensi dan masalah ekonomi yang terdapat di Kabupaten Pandeglang. Untuk potensi sendiri, Kabupaten Pandeglang memiliki 3, yaitu pada bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk pada bidang pertanian, Kabupaten Pandeglang memiliki hasil pertanian yaitu pada jagung dan jalan. Untuk hasil perkebunan, cengkeh, kelapa, dan kopi. Sedangkan untuk hasil tanaman hortikultura yaitu ada pisang, cabai rawit, durian, dan manggis. Lalu untuk perikanan sendiri, Kabupaten Pandeglang memiliki potensi pada ikan tangkap. Salah satunya adalah pada ikan pindang dan ikan asin. Selain itu, pada Kabupaten Pandeglang juga membuat makanan olahan seperti otak-otak ikan dan kerupuk ikan. Selanjutnya, pada pariwisata sendiri, Kabupaten Pandeglang terkenal oleh pantai seperti Pantai Carita dan Pantai Tanjung. Selain itu, di Kabupaten Pandeglang juga terdapat gunung yang terkenal yaitu Gunung Purwosari. Kabupaten Pandeglang juga biasanya memiliki julukan yaitu Kota Badak. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Pandeglang memiliki tempat untuk habitat satwa endemik yaitu badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, Kabupaten Pandeglang juga memiliki potensi pada penyediaan akomodasi. Hal ini dikarenakan banyaknya restoran, tempat penginapan atau homestay, bahkan hotel berbintang yang terdapat di daerah pariwisata. Lalu selanjutnya kepada masalah ekonomi, yaitu yang pertama ada penurunan produksi pertanian. Untuk penurunan produksi pertanian ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang disebabkan oleh jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang selalu meningkat. Selanjutnya adalah tingginya tingkat pengangguran. Salah satu faktor utama mengapa tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pandeglang yaitu adalah keterbatasan pada jumlah lapangan pekerjaan. Lalu selain itu, Kabupaten Pandeglang juga memiliki masyarakat yang tingkat pendidikannya itu hanya sampai SD, sehingga menyebabkan masih banyaknya
sumber daya manusia yang rendah. Lalu, dari tingginya tingkat pengangguran tersebut menyebabkan banyaknya kasus perceraian dan juga anak yang putus sekolah. Untuk kontribusi sektor ekonomi sendiri di Kabupaten Pandeglang menggunakan analisis tipologi klaster didapatkan bahwa sektor pertanian, perhutanan dan perikanan berada pada kuadran 1. Kontribusinya sendiri pada provinsi memiliki nilai yang tinggi, walaupun nilainya tidak setinggi dengan industri, tapi nilainya cukup baik. Kemudian bisa dilihat bahwa kuadran yang ada, sektor yang maju dan besar ada di pertanian, perhutanan dan perikanan. Kemudian maju dan tertekan ada pertambangan dan administrasi pemerintahan. Untuk sektor potensial berkembangnya sendiri ada 6, yang dimana sektor potensial ini akan menjadi berkembang pada 20-30 tahun ke depan. Baik, selanjutnya adalah tingkat urbanisasi di mana pada Kabupaten Pandeglang pada rentang waktu tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan peningkatan penduduk yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 terdapat peningkatan penduduk sebesar 59.041 jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 63.696 jiwa. Hal tersebut terjadi karena COVID-19 yang pada saat itu mengakibatkan tingkat migrasinya tinggi sehingga tingkat urbanisasi juga cenderung meningkat karena penduduk cenderung tidak bisa bersaing sehingga mereka kembali ke kawasan pedesaan. Nah, pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan sebanyak 34.403 jiwa yang diasumsikan perekonomian mulai normal atau membaik sehingga migrasi rendah atau menurun dan migrasi out meningkat atau naik. Baik, selanjutnya ada isu ekonomi di Kabupaten Pandeglang yang merupakan kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan bisa dilihat pada grafik persentase penduduk miskin berikut. Pada tahun 2018, Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan yang signifikan dan kenaikan yang signifikan pada tahun 2019. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, rendahnya tingkat modal usaha masyarakat, dan infrastruktur wilayah yang tidak memadai. Selanjutnya, struktur ekonomi yang bisa dilihat pada diagram peringkat PDRB berikut. Kabupaten Pandeglang menempati posisi terendah pada PDRB tingkat kabupaten dan kota. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendapatan per kapita Kabupaten Pandeglang berada di bawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Banten. Di sini ada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang. Dapat dilihat bahwa laju dari kurun waktu 2014 sampai 2023 sektor-sektor ekonomi mengalami penaikan dan penurunan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, semua sektor mengalami penurunan hingga minus, tetapi untuk sektor pertanian sendiri masih stabil di atas angka 0. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pembagian klasterisasi wilayah di Kabupaten Pandeglang. Nah, hasil diskusi kami mengenai bagian klasterisasi wilayah ini didapatkan bahwa bagian barat itu merupakan kawasan lindung, yaitu ada Taman Nasional Ujung Kulon yang tidak bisa dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Kemudian di bagian tengah itu terdapat kawasan budidaya seperti ada pariwisata, pertanian, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian di bagian timur yang mengarah ke sebagian utara terdapat kawasan lindung yang mana kawasan tersebut dikarenakan terdapat Gunung Wonosari. Kemudian terdapat juga kawasan budidaya seperti pertanian, pariwisata, dan perhutanan. Namun dari beberapa kawasan budidaya juga terdapat kawasan permukiman dan menjadi beberapa titik juga yang menjadi pusat pelayanan kawasan dari Kabupaten Pandeglang tersebut. Kesimpulannya ialah yang pertama, potensi dari Kabupaten Pandeglang itu ialah pusat kegiatan wilayah. Yang kedua, Kabupaten Pandeglang andal dalam sektor pertanian, yaitu banyaknya penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Kemudian Kabupaten Pandeglang juga berpotensi dalam bidang pariwisata, yaitu terdapat Tanjung Lesung, Mutiara Carita, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat juga masalah. Yang pertama, penurunan produksi pertanian. Yang kedua, tingginya tingkat pengangguran. Kemudian ketika dari dokumen RTLW, pemerintah Kabupaten Pandeglang itu memberikan arahan kebijakan mengenai pengembangan ekonomi yang mendukung pada pengembangan kegiatan sektor unggulan, yaitu di dalam kawasan budidaya untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan
Di antaranya ialah yang pertama, mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan melestarikan kawasan budaya pertanian, mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi, dan kegiatan sektor perikanan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi